Assalamualaikum. Kali ini kita akan mempelajari tentang ikatan logam. Simak videonya baik-baik ya. Selamat menyaksikan. Ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk karena adanya gaya tarik inti atom-atom logam dengan lautan elektron. Dalam suatu logam terdapat atom-atom sesamanya yang berikatan satu sama lain hingga terbentuk kristal logam. Salah satu contoh dari logam adalah Cu atau tembaga. Pembentukan ikatan logam. Contoh dari pembentukan ikatan logam adalah atom Fe atau besi. Besi atau Fe memiliki konfigurasi elektron 2-8-8-8. Untuk mencapai kestabilan, logam cenderung melepaskan elektron dan membentuk kation. Pada ikatan logam, setiap atom menyerahkan masing-masing elektron valensi untuk dipakai bersamaan. Nah, inti atom akan berjarak secara beraturan dan elektron akan bergerak bebas seolah-olah membentuk lautan. Kation Fe tidak bergerak dan dikelilingi oleh lautan elektron valensi yang bergerak bebas dalam kristal logam. Dengan begitu, akan terbentuk ikatan logam antara atom-atom yang saling berdekatan. Selanjutnya, ikatan logam akan menghasilkan sifat-sifat khas pada kristalnya. Di antaranya yaitu sifat logam dapat mengkilap, konduktor listrik yang baik, konduktor panas yang baik, dan dapat ditempa atau dibengkokkan. Yang pertama, logam bersifat mengkilap. Menurut teori Drude-Lorentz, jika cahaya tapak jatuh pada permukaan logam, maka sebagian elektron valensi dari logam akan tereksitasi, dan ketika dia kembali ke keadaan dasar, maka akan disertai pembebasan energi dalam bentuk cahaya ataupun kilap. Hal inilah yang menyebabkan permukaan logam dapat berkilap jika dikenai suatu cahaya. Berikutnya, logam merupakan konduktor listrik yang baik. Seperti yang kita ketahui, logam merupakan penghantar listrik yang baik sehingga digunakan sebagai bahan baku pembuatan kabel, seperti tembaga. Daya hantar listrik pada logam disebabkan oleh adanya elektron-elektron valensi yang bergerak bebas dalam kristal logam. Jika listrik dialirkan melalui sebuah logam, elektron-elektron valensi logam akan membawa muatan listrik ke seluruh logam dan bergerak menuju potensial yang lebih rendah, sehingga terjadi aliran listrik dalam logam. Berikutnya, logam merupakan konduktor panas yang baik, atau penghantar panas yang baik. Jika sejumlah kalor atau panas diserap oleh logam, maka elektron-elektron valensi logam akan bergerak lebih cepat dari biasanya dan kalor dapat didistribusikan atau disebarluaskan ke seluruh kristal logam sehingga logam menjadi panas ketika kita pegang. Selanjutnya, logam dapat ditempa atau dibengkokkan tetapi tidak mudah patah. Hal ini disebabkan karena adanya kisi-kisi kation logam yang bersifat kaku atau tidak dapat bergerak, sedangkan elektron valensi logam bergerak secara bebas. Nah, jika logam itu ditempa atau dibengkokkan, maka akan terjadi pergeseran kation-kation logam tersebut. Tetapi pergeseran ini tidak menyebabkan logam tersebut patah karena selalu dikelilingi oleh lautan elektron. Hal ini tidak terjadi pada ikatan lainnya, misalnya pada senyawa NaCl yang berikatan ion. Dalam kristal NaCl, kisi kation dan elektron valensi tidak dapat bergerak dan selalu berada pada tempatnya. Pada saat kristal NaCl ditekan, terjadilah pergeseran kisi, menyebabkan kisi-kisi kation akan bersinggungan dengan kisi kation lainnya, sehingga terjadi tolak-menolak. Tolakan antar kisi ini menimbulkan perpecahan antar kisi yang akhirnya kristal akan pecah atau hancur menjadi serbuk.